1, 2, 3. Bang Sunang mungkin hari ini bersama Pak Tessa mau menyampaikan apa terkait yang sedang ramai juga ya di sosial media. Ya, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Jadi kami selaku kawan maupun tim kuasa hukum sore ini dari Mbak Tessa Kaunang ingin menyampaikan ada klarifikasi beberapa hal terkait dengan adanya postingan di sosial media, khususnya di Instagram atas nama atau milik daripada Sandy Tumiwa yang dianggap dirasa oleh klien kami Mbak Tessa Kaunang itu sudah mengganggu dan tidak sesuai dengan aslinya, ya, yang dimana bukan kami duga lagi, dapat kami pastikan bahwa yang diposting di akun Instagram milik Sandy Tumiwa itu adalah satu buah foto, di mana di foto tersebut ada Sandy Tumiwa maupun klien kami Mbak Tessa Kaunang itu berdua ya, bersama-sama, yang diposting di Instagram tersebut tanpa izin, tanpa hak, dan mengedit ya juga tanpa izin, tanpa hak, sehingga dapat dikonsumsi oleh publik, yang dimana itu tidak sesuai dengan foto aslinya. Dan di situ juga disayangkan oleh klien kami bahwa foto tersebut bisa saja dapat dimungkinkan membuat salah persepsi orang-orang. Ya, karena di situ foto daripada klien kami Mbak Tessa Kaunang itu diedit dengan menggunakan hijab, yang dimana foto aslinya tidak seperti itu. Yang dikhawatirkan adalah membuat gaduh, membuat ramai, membuat banyak pertanyaan juga, seolah-olah foto tersebut menggambarkan bahwa Mbak Tessa Kaunang yang sampai dengan hari ini masih memeluk agama dan keyakinannya, imannya, ya, itu tidak seperti apa yang tergambar di foto. Ada yang bertanya ya Mbak Tessa ya, apakah Mbak Tessa pindah agama atau menjadi mu'alaf. Nah, ini juga yang seharusnya saudara Sandy itu memikirkan, mempertimbangkan hal-hal yang dapat saja mengganggu ya, atau dapat membuat satu kegaduhan terhadap klien kami. Jadi bentuk keberatannya dan betul-betul ya dirasa tidak baik gitu loh, tidak pantas. Nah, di sini juga kami selaku tim kuasa hukum juga ingin mengedukasi masyarakat bahwa tidak boleh melakukan hal-hal seperti itu, memposting ya foto orang di sosial media tanpa izin, tanpa hak, apalagi juga mengedit tidak sesuai dengan aslinya. Itu jelas nanti dijelaskan oleh Pak Agustinus Nahar, ada undang-undang dan ada pasalnya, sehingga kami juga berharap supaya masyarakat khususnya tidak meniru ya, atau tidak melakukan hal yang serupa, karena itu merugikan satu orang yang merasa dirugikan atau tidak mengizinkan fotonya dipasang, dan juga dapat menimbulkan kegaduhan dan juga dapat menjerat kalian secara hukum. Nah, mungkin Pak Agustinus Nahar bisa sampaikan. Ya, selamat sore teman-teman semua, bahwa saya mau menjelaskan ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Yang pertama, bahwa pengeditan foto atau video orang lain tanpa izin yang sah merupakan perbuatan yang dilarang hukum dan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Terutama hasilnya disebarkan, ya, merubah, melanggar privasi dan menyesatkan publik. Perbuatan tersebut dapat dijerat. Ini ada 4 undang-undang yang dilanggar. Yang pertama adalah KUHP, yang kedua Undang-Undang ITE, yang ketiga Undang-Undang Perlindungan Data, serta ketentuan Undang-Undang Hak Cipta. Jadi ancaman pidananya bervariasi, itu bisa ringan dan juga bisa berat. Itu mencapai ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda miliaran rupiah. Jadi kami juga mau menyampaikan bahwa
klien kami Tessa juga sangat menyesalkan kenapa hal yang seperti ini terjadi. Karena bagaimanapun ya apapun yang kalian lakukan atau si Sani lakukan itu berpotensi hukum. Sehingga kami minta dalam waktu 3x24 jam untuk segera di take down foto yang diedit tanpa hak ya, dan disebarkan di media Instagram daripada yang bersangkutan. Jadi ini himbauan kami, bahkan somasi secara terbuka kepada saudara Sandi untuk segera men-take down foto yang diedit tidak sesuai dengan aslinya. Nanti asli dan editannya kita akan sampaikan bahwa ini jelas-jelas melanggar hukum pidana. Ada 4 undang-undang yang dilanggar dan ini berpotensi hukuman cukup berat, bahkan mencapai ancaman hukuman 12 tahun. Jadi kami minta kalau selama 3x24 jam dia tidak men-take down, pasti ada upaya hukum lain yang kita ambil sebagai tim kuasa daripada Mbak Tessa. Itu aja dulu ya. Jadi di sini kami perlihatkan ya, ini yang diposting sama akun Sandi Tumiwa Official, yang dimana klien kami di sini terlihat atau terposting dalam mengenakan hijabnya ya. Pada faktanya ini adalah foto editan, tidak sesuai dengan aslinya. Di sini juga kami akan perlihatkan seperti apa sih aslinya gitu kan dari foto. Nah, ini aslinya. Ini foto aslinya. Artinya dia memposting dan mengedit foto ya. Itu tanpa seizin. Ya, tidak izin ya. Nggak izin ya. Nggak ngomong per telepon atau WhatsApp. Sudah posting dulu baru ngomong. Itu. Kak Tessa tanya nggak sih, mungkin kan tadi baru posting terus baru ngomong, tanya nggak sih alasannya kenapa sih kok sampai diedit dan diposting gitu? Saya nggak perlu tanya, saya tahu maksudnya, dan saya juga saya berkeberatannya dengan postingan yang tadi disampaikan sama Sunan bahwa dia tanpa izin dan mengedit semaunya dia tanpa ngomong apapun. Itu yang saya keberatan, dan menurut saya ini merupakan satu contoh yang bisa diambil sama semua orang bahwa harusnya ini tidak pantas dilakukan sama semua orang, bukan ke saya aja atau ke dia saja, tapi memang harusnya semua orang nggak boleh kayak gini, sangat-sangat nggak pantas. Tujuannya apa sih Kak Tessa mungkin memposting itu dengan captionnya juga kan mendoakan, tapi kan akhirnya banyak menggiring opini publik untuk menjadi salah Ya. dengan tanggapan mungkin dikira saya jadi mualaf atau apa. Nah, ini masalah keyakinan, jadi ini sangat sensitif, seharusnya itu jangan dipermainkan. Saya juga sudah punya kehidupan yang bahagia bersama anak-anak sampai sekarang gitu. Jadi saya pikir harusnya ya udahlah, kita punya kehidupan masing-masing. Kenapa mesti kayak gini? Ini kalau menurut saya ujung-ujungnya dia pansos gitu kan, gitu. Karena saya pikir harusnya saya tenang-tenang kok gitu loh. Kenapa muka saya yang dipasang? Kenapa nggak muka mantan-mantannya yang lain? Kak Tessa, apakah si sang mantan ini sebelumnya udah ada komunikasi untuk perminta maaf, ataupun misalkan kayak kamu sendiri menanyakan langsung ke pribadinya? Enggak, saya nggak mau komunikasi sama dia memang. Saya memang sangat membatasi komunikasi sama dia karena saya tahu sifat aslinya dia, bahwa dia kalau dikasih jantung, dikasih hati minta jantung. Jadi agak susah buat saya, dan saya cuma mau menjaga kedamaian saya dan hati saya supaya tidak ada perdebatan dan permusuhan gitu ya. Jadi makanya saya tidak pernah berkomunikasi, saya langsung konsultasi sama Sunan apa yang sebaiknya saya lakukan. Minta di take down juga Kak Tessa untuk foto yang udah diupload? Take down ya. Ya, kan tadi sudah kita sampaikan. Berarti somasinya emang tujuannya Jadi somasi ini somasi terbuka, ya. Kami kembali lagi menjelaskan bahwa tindakan mengedit saja itu sebenarnya tidak pidana, tapi menjadi melawan hukum ketika disebarkan tanpa izin, tanpa hak daripada pemilik foto tersebut. Dilakukan dengan sengaja. Kenapa bilang sengaja? Karena tidak memberitahukan duluan kepada yang pemilik fotonya dan menimbulkan kerugian.
kerugian itu bisa material dan bisa kerugian melanggar privasi seseorang dan juga menyesatkan. Ini yang kami jelaskan. Dan ini disebarkan kepada publik. Tentunya ini akan banyak pertanyaan dengan foto yang asli dan juga foto yang diedit. Kan ini beda sekali. Dan ada hal-hal sensitif yang tidak boleh disentuh di situ. Dan beliau menyentuh di situ sehingga memang perlu klarifikasi. Karena klien kita ini, Bataisen kan public figure, yang mana itu akan menjadi perdebatan lagi, kegaduhan baru lagi muncul di publik. Nah ini yang kami jelaskan kenapa kami minta segera di take down supaya urusan itu selesai. 3 kali 24 jam kami minta supaya segera di take down foto itu karena memang itu bukan aslinya tanpa izin dan tanpa hak. Dan itu melanggar 4 undang-undang yang di Republik ini. Dan ini ancaman hukumnya cukup berat. Sekalipun itu foto asli ya, kalau memang seseorangnya yang dipajang fotonya tidak berkenan, itu juga jelas melanggar undang-undang. Ya. Apalagi di sini Sudah jelas merubah. fotonya merubah, sudah diedit, tidak asli dan diposting tanpa izin. Katesa, tapi Ya, setelah dan menyangkut keyakinan ini yang menjadi agak Sensitif. ya. setelah beliau minta izin, reaksinya Katesa apa sih? Nggak ada izin, nggak pernah minta izin, dia cuman sudah posting, terus dia kirim postingannya itu ke saya, bilang kamu cantik kok begini. Nah itu kan saya keberatan, saya nggak sukanya karena kok dia main ambil muka saya dengan diedit dengan seperti itu gitu. Saya merasa bahwa ini juga kan pastinya akan menyangkut sama anak-anak saya gitu. Kita kan udah punya urusan masing-masing lah, kita udah berpisah lama kok, 12 tahun loh gitu. Jadi udah kehidupan masing-masing, kita udah selesai, kenapa mesti ada Anak seperti apa kan? kenapa? Ya anak-anak kan udah mulai gede. Ya. Ada kerugian juga yang Sejauh ini enggak, karena itu postingan baru ya. Tapi saya nggak mau sampai ada berhubungan sama anak-anak saya itu. Kan anak-anak saya itu memang sudah besar dan mereka juga pasti sudah bisa lebih mikir. Ya kan kalau dulu masih kecil-kecil kan mungkin ya itu urusan saya sama anak sama bapaknya anak-anak aja gitu kan. Kalau sekarang kan mereka bisa bertanya atau apa. Dan kalau kayak begini menurut saya memperlihatkan bagaimana kelabilan dia gitu. Bapaknya anak-anak bahwa apa sih, kenapa masih disangkut-sangkutin sama saya gitu loh. Kita punya hubungan, kita punya apa kehidupan masing-masing kok udah gitu loh. Komunikasi sebelum kejadian ini baik-baik aja atau emang gak ada komunikasi Katesa? Dia ada kirim postingan apa-apa tapi saya nggak pernah tanggepin memang. Saya memang udah selesai gitu. Kalau misalnya ada keperluan yang menyangkut anak-anak mungkin bisa saya balas, tapi kalau untuk kehidupan pribadi memang saya tidak. Saya memang membatasi diri gitu. Tapi sebelum kejadian ini pernah ada kejadian serupa yang mirip-mirip sebelumnya nggak ya Katesa? Sama siapa? Sama beliau melakukan Enggak. hal serupa? Enggak, Baru enggak ini ada. ya, setelah 12 tahun. Baru ini. Ya di sini juga kita bisa lihat ya tayangan postingannya sudah 3 hari lalu dan mendapatkan ribuan like serta 192 komen dan di repost ya oleh 133 orang. Iya ini sensitif. Ya artinya di sini ya betul-betul klien kami merasa dirugikan ya dengan adanya postingan tersebut sehingga bersama ini hari ini kami selaku tim kuasa hukum meminta ya kepada saudara Sandi khususnya mantan daripada klien kami untuk segera men-take down postingan tersebut karena ini bisa berpotensi satu kegaduhan dan yang pasti dapat dikenakan secara hukum ya yang berlaku ketika memang saudara Sandi tidak melakukan atau tidak mengindahkan apa yang kami sampaikan hari ini. Mungkin nantinya akan dikenakan pasal berapa dan mungkin masa hukuman berapa sih yang akan nanti dikenakan? Itu tadi kan saya sudah sampaikan. Minimalnya ada dendanya kah atau berapa? Ya jadi kan ada 4 undang-undang dilanggar di situ sehingga ancaman hukumannya bisa 12 tahun. Bahkan dendanya miliaran. Makanya saya sampaikan segera di take down sebelum ada upaya hukum yang keras. Ini kan masih soft nih. Kita mengklarifikasi dulu bahwa fotonya ternyata tidak asli, ternyata diedit. Kalau mengedit foto tanpa izin dan tanpa hak, itu melanggar 4 undang-undang di situ. Apalagi disebarkan lalu dimuat di Instagram pribadinya, tidak seizin daripada pemilik foto. Ini kan sesuatu yang di situ juga ada
foto itu kan sangat sensitif karena masyarakat nanti akan melihat, ini kan banyak pertanyaan di situ. Makanya saya sampaikan kepada saudara S ini supaya segera men-take down sebelum ada upaya hukum yang keras terhadap yang bersangkutan, karena klien kami, Mbak Tessa juga saat ini kan kami yang dampingi. Tentunya segala langkah dan upaya hukum itu kami akan persiapkan kalau memang tidak beretikat baik untuk supaya men-take down seluruh foto yang diedit tersebut, supaya jangan menimbulkan yang tadi satu merugikan atau penyesatan informasi kepada masyarakat dan juga merugikan klien kita baik itu secara material maupun imaterial, itu udah pasti tentunya. Ya, dan ini kami tambahkan bahwa informasinya tidak hanya di sosial media dengan platform Instagram, tapi juga ada di platform TikTok, ya, dan semua sosmed lah, sosmed yang sudah beredar kami minta di take down, ya, dan juga kami minta klarifikasi, ya, dari saudara Sandi atau permohonan maaf terhadap klien kami, ya, juga melalui sosmed, karena dia memulai sesuatu kegaduhan ini melalui sosmed, maka tuntutan dari klien kami juga dia harus mengklarifikasi, minta maaf juga melalui sosmed. Kak Tessa, tapi setelah postingan itu beredar, ada yang nanya langsung ke Kak Tessa nggak sih? Ada, tapi ya itu kalau saya tipenya itu saya nggak mau rame di sosmed karena saya punya kehidupan pribadi sendiri yang menurut saya apalagi sangat sensitif dengan masalah keyakinan. Jadi saya juga nggak mau terlalu menanggapi kalau di sosmed gitu ya, karena itu makanya sekarang pun sama teman-teman media saya mintanya didampingi langsung sama tim kuasa hukum supaya saya pun tidak salah bicara, ya kemudian klarifikasinya secara resmi gitu ya, karena saya juga tipenya bukan orang yang suka cari-cari masalah sih, jadi saya tuh orangnya tuh ya gini, makanya pada saat ada ini saya kaget juga kenapa lu pakai pasang muka gua gitu, muka siapa kek yang lain kek gitu kan. Nah kalau dia bilang ini bukan mau pansos, menurut saya ini pansos karena yang dipasang bukan saya gitu. Jadi ya menurut saya ini apa ya, perbuatan enggak. Itu melanggar beberapa pasal. Iya, jadi ya tidak menyenangkan aja buat saya. Iya. Mbak, kalau tanggapan dari anak atau keluarga besar seperti apa melihat? Kebetulan kalau anak-anak saya mereka memang tidak terlalu mengikuti ya, maksudnya bukan terlalu mengikuti, mereka semuanya menyerahkan kepada saya gitu ya untuk apapun yang saya lakukan. Mereka tidak mau terlalu ikut campur gitu ya, keluarga juga mereka semua cuman di belakang layar, mereka cuman bilang bahwa ya kalau mau istilahnya keberatan nggak apa-apa, tapi bukan berarti kan kita harus berantem, berdebat gitu. Pokoknya saya maunya segala sesuatunya tetap baik aja. Nah makanya kenapa saya mau hubungan saya sama bapaknya anak-anak ini tetap baik dengan selalu jauh, jangan pernah dekat dan jangan pernah ada hubungan apapun yang terkait satu sama lain seperti postingan ini gitu, saya nggak mau. Ya, jadi intinya kami mensumir secara terbuka lewat media sosial ini. Mungkin Mr. S ini bisa melihat bahwa Mbak Tessa ini sekarang klien kita, segala upaya hukum pasti kami lakukan. Tentunya mensumir secara terbuka itu sah. Tapi kalau tidak ditanggapi, kami akan mensumir secara tertulis kepada yang bersangkutan supaya segera men-take down dalam waktu 3x24 jam. Segala upaya hukum, langkah hukum kami lakukan karena ada ancaman pidana di situ. Bahkan ancaman pidananya cukup berat. Itu di atas 5 tahun, bahkan sampai 12 tahun. Dan dendanya miliaran rupiah. Mungkin klien kami tidak mau sampai ke tahap itu. Tapi kalau memang tidak bertindak baik untuk men-take down media yang sangat merugikan privasi klien kami, bahkan penyesatan terhadap klien kami, berita yang dimunculkan ini kan menimbulkan tanda tanya dan juga kegaduhan yang baru. Apalagi sesuatu yang sangat sensitif, masalah keyakinan seseorang. Jadi inilah yang kami jaga supaya jangan ada sesuatu atau kegaduhan yang baru. Itu saja. Ada tambahan yang mengenai media sosial itu bukan ruang bebas, tetap ada batas hukum. Jadi tidak ada, bukan untuk manipulasi dan lain-lainnya. Jadi untuk para pihak kami meminta untuk men-take down konten tersebut yang untuk menghormati hak privasi klien kami. Cukup?